Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema semakin mantan ingin melupakan, semakin gak kuat dia berpisah denganmu. Ya, jadi seringkali manusia berpikir dengan akalnya. Akal hasil dari informasi yang dia dapatkan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Berpikir dalam keadaan emosi, berpikir dengan informasi dari orang-orang yang mungkin tidak menyukai kita, sehingga kemudian mantan berusaha untuk membenci kita, melupakan kita, dan secepatnya kalau bisa ya menemukan pengganti kita. Tetapi sesungguhnya saat memang cinta itu sudah ada di dalam hati manusia, jadi cinta itu sudah ada. Jadi cinta yang sudah ada di dalam hati, sekuat apa manusia berusaha untuk menghapusnya, sesungguhnya dia tidak akan bisa. Ya, apalagi sampai berusaha untuk melupakannya. Karena melupakan itu seperti halnya orang yang menepuk di atas permukaan air. Tambah kuat tenaga atau energi yang dia gunakan untuk menepuk permukaan air tadi, tambah banyak dia kena cipratan air tadi. Seperti halnya orang yang melemparkan bola ke tembok. Kalau bola itu dia lempar dengan pelan, kembalinya juga pelan. Tetapi ketika bola tadi dia lemparkan dengan keras, maka kembalinya juga dengan energi yang sama, ya, keras. Nah, itulah yang sekarang mantan alami. Keinginannya besar untuk melupakan kita. Kenapa? Bisa jadi karena informasi, karena bisikan dari orang tuanya, dari keluarganya, dari sahabat-sahabatnya yang terus memberikan dia semangat untuk melupakan kita, ya, dan melupakan apa yang dia lakukan biasanya, karena memori itu sesuatu yang tidak bisa dihapuskan kecuali kalau orang kena amnesia. Kalau tidak, maka kenangan, apalagi cinta, sumber dari kenangan itu tidak akan pernah bisa dia hapus. Dia berusaha untuk melupakan. Bagaimana caranya? Ya, maka biasanya ketika orang tidak lagi menemukan cara untuk melupakan, ya, yang biasa dilakukan orang, misal pindah rumah. Mungkin dulu ke rumahnya yang lama Anda sering berkunjung, ya. Kalau Anda suami istri pernah berumah tangga, nah maka untuk melupakan yang dia lakukan adalah pindah rumah dan tidak pernah lagi mendekat ke rumah yang lama, dengan harapan kenangan yang ada di dalam rumah itu bisa hilang, ya. Atau ganti mobil,
karena di mobil itu ada begitu banyak kenangan bersama Anda. Ya, kemudian menyimpan bahkan membuang seluruh benda-benda yang pernah Anda berikan, ya, barang-barang yang pernah Anda berikan, dan seterusnya. Mungkin itu bisa mengurangi kenangannya terhadap rumah, kenangannya terhadap mobil, kenangannya terhadap benda-benda. Tetapi di mana sih letak kenangan yang sesungguhnya? Letaknya kan ada di dalam hati. Kita nih sudah merantau puluhan tahun. Rumah kita, rumah orang tua kita di kampung halaman, sudah tidak pernah kita lihat. Tetapi sampai detik ini, kita bahkan masih ingat, ya, denah rumahnya seperti apa. Kamar kita ada di sebelah mana. Bahkan aroma kamar kita pun setelah puluhan tahun, kita tidak pernah melihatnya secara langsung lagi pun, masih bisa kita ingat. Karena kenangan yang sesungguhnya itu ada di situ. Ya. Nah, ada di hati manusia. Ketika cara ini tidak berhasil, maka apalagi yang mantan lakukan? Membenci. Padahal dengan membenci, dia harus mengerahkan energi yang sangat besar. Dia harus berpikir, mengingat-ingat, mencari-cari apa sih hal yang bisa dia benci dari kita. Harus mencari-cari. Maka ketika dia mencari-cari kenangan itu, yang pasti dia lakukan adalah mengingat kita. Dan kemudian hal-hal yang bisa dia benci sangat mungkin tidak dia temukan. Atau kalaupun ada, prosentasenya sangat kecil. Padahal dengan dia berpikir, mencari-cari hal-hal yang bisa dia benci tadi, dia sedang merefresh, menyegarkan kembali seluruh kenangan ketika bersama-sama dengan kita. Dan itulah yang kemudian membuat dia semakin gelisah, semakin tidak sanggup berpisah dengan Anda. Karena semakin dia lihat ke belakang, terlalu banyak kenangan indah bersama Anda. Terlalu rugi untuk melepaskan Anda yang sangat baik, yang sangat romantis, yang sangat saleh, dan seterusnya. Nah, maka ya, sesungguhnya orang-orang seperti mantan ini itu diperintahkan agar mereka bisa memahami bahwa ketika dia belajar untuk tidak menyukai sesuatu, padahal sesungguhnya kalau dia mau bersabar, sesuatu itu memiliki begitu banyak kebaikan untuknya. Anda adalah seseorang yang setia, yang saleh, yang baik, pekerja keras, ya, kemudian memiliki visi kehidupan yang jelas, dan yang pasti mencintai. Nah, maka di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19 kita diajarkan, fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu say'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira
Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Begitupun nasihat untuk kita. Mungkin kita sedih, mungkin kita tidak suka dengan sikap mantan pada saat ini. Maka satu hal yang perlu kita lakukan adalah bersabar. Ya. Karena ketika kita tidak menyukai sikapnya ini, bisa jadi di balik itu semua ada kebaikan yang begitu banyak. Bisa jadi dalam proses perpisahan ini mantan sedang belajar banyak untuk memahami bahwa Anda adalah yang terbaik untuknya, untuk kembali menjadi pasangan yang paling setia dunia akhirat kepada Anda, memberikan waktu kepada Anda pada saat ini untuk mengumpulkan lebih banyak tabungan lagi, agar ketika dia kembali, Anda siap untuk memberikan kebahagiaan yang terbaik untuknya. Pada sesuatu yang mungkin kurang kita sukai, kalau kita mau bersabar, kita akan melihat justru mungkin di balik itu semua menunggu kebaikan yang begitu banyak. Di balik perpisahan yang terjadi pada saat ini, jika kita mau bersabar, sangat mungkin di balik itu semua, di balik perpisahan itu, menunggu begitu banyak kebahagiaan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.